Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Andini Cahya dari TK 1A ingin membahas tentang bagaimana sih proses arus listrik dari pusat hingga ke rumah-rumah dengan jumlah tegangan 220 volt. Next, terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam proses perjalanan listrik dari pembangkit sampai ke rumah. Dimulai dari pembangkit listrik menuju gardu hingga kemudian sampai ke konsumen atau pengguna listrik. Sistem penyaluran energi listrik disebut dengan istilah transmisi, namun itu merupakan tahapan kedua dalam perjalanan listrik hingga sampai ke rumah. Energi listrik di rumah kita semuanya berasal dari pembangkit listrik. Lanjut, langkah-langkah proses penyaluran listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah berikut ini. 1. Energi listrik dihasilkan pembangkit listrik. Energi listrik pertama kali dihasilkan dari pusat pembangkit listrik atau power plant. Proses pembangkitan tenaga listrik diawali dengan turbin sebagai penggerak awal atau prime mover. Kemudian generator mengubah tenaga turbin menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia: PLTA, PLTU, PLCG, PLTD, PLTB, PLTS, PLTP, PLTSA. 2. Energi listrik digited. Setelah energi listrik dihasilkan, tegangan dinaikkan oleh gardu induk tegangan ekstra tinggi gited yang biasanya juga diletakkan di pusat pembangkit listrik. Transformer adalah alat utama di gited yang berfungsi menaikkan tegangan generator 11,5 kV menjadi tegangan transmisi atau tegangan tinggi 105 kV. Energi listrik diturunkan tegangannya melalui trafo di gardu induk. Di gardu induk, voltase energi listrik diturunkan menjadi tegangan menengah sekitar 20 kV. Gardu induk merupakan instalasi yang tersusun atas peralatan listrik dengan fungsi mengubah tegangan listrik baik menaikkan atau menurunkan. Energi listrik disalurkan melalui STUM atau SKTM. Dari gardu induk, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan menengah. STUM atau saluran kabel tengah menengah SKTM menuju gardu distribusi gadis. Di tahap inilah penyaluran energi listrik dimulai. Dari gardu induk menuju gardu distribusi kemudian ke rumah kita. STUM adalah jaringan kawat tanpa isolasi yang terbentang di udara dan disangga oleh tiang listrik. Di Indonesia, STUM digunakan untuk penyaluran tegangan energi listrik dengan yang sama. Sementara itu, SKTM merupakan jaringan distribusi energi listrik yang ditanam di dalam tanah. Next, energi listrik diturunkan tegangannya melalui trafo di gardu distribusi tegangan listrik. Di gardu distribusi diturunkan dari 20 kV menjadi 380 volt. Gardu distribusi merupakan salah satu komponen dan distribusi energi listrik yang berfungsi menghubungkan jaringan ke konsumen dengan tegangan menengah atau rendah. Energi listrik disalurkan melalui STUR atau SKTR ke trafo distribusi dari gardu distribusi. Energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah SUTR atau saluran kabel tegangan rendah SKTR ke trafo distribusi dengan tegangan 220 volt. SUTR merupakan saluran distribusi bagian hilir dengan tegangan di bawah 1 kV yang masuk kebutuhan energi ke konsumen, sementara SKTR adalah penyalur energi listrik ke konsumen melalui kabel yang ditanam dalam tanah. Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah, gedung-gedung. Listrik disalurkan ke rumah-rumah dan gedung-gedung sehingga dapat digunakan masyarakat sebagaimana semestinya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Listrik dihasilkan di pembangkit, ditransmisikan dengan tegangan tinggi melalui jaringan, kemudian diturunkan tegangannya di gardu distribusi, dan disalurkan ke rumah-rumah warga dengan tegangan yang rendah agar aman digunakan semua orang. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.